Dan kembali kami sampaikan kepada seluruh jamaah, karena setelah ini kita akan mendengarkan ceramah. Mohon untuk tetap menjaga ketertiban sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon HP yang masih flashnya aktif untuk segera dimatikan dan mendengar nasihat dan juga ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad LC.MA. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'allahu bi tuli 'umrihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asallahu ayyajma'ana ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Ustaz kau tahu? Saya lihat tadi Ustaz. Dan sama-sama kita hormati Bapak Hasan Basri SEMA, Wakil Ketua Komite 2 DPD MPR RI, yang ternyata lebih ganteng aslinya dari Baliho. Hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Bupati Kabupaten Bulungan. Hadir juga Bapak Wakil Wali Kota Tarakan. Dan yang membahagiakan hati saya, duduk di sebelah saya Bapak Kapolres. Saya datang ke Tarakan, beliau Kapolres Tarakan. Saya datang ke Bulungan, beliau Kapolres Bulungan. Saya curiga 3 kali nanti saya datang, di mana beliau jadi Kapolres lagi. Kita doakan jadi Kapolda, jadi Kapolri. Ulama, habaib, tokoh masyarakat tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebut satu-satu bisa subuh baru selesai. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pekanbaru 1,5 jam sampai ke Jakarta transit. Dari Jakarta sampai ke apa ceritanya ini? Pangkalan Bun transit. Dari Pangkalan Bun Palangkaraya transit. Dari Palangkaraya ke Balikpapan transit. Dari Balikpapan ke Tarakan. Dari Tarakan barulah sampai ke Tanjung Selong. Saya merasa ini Abdul Somad perjalanan yang sudah hebat, luar biasa. Ternyata belum ada apa-apanya dengan perjalanan Sayyid Ahmad Al-Maghribi. Jadi saya suka berziarah, bersilaturahim kepada yang sudah meninggal, kepada makam para habaib, makam ulama, makam wali, untuk mengingatkan kita bahwa amal kita ini belum ada apa-apanya. Abdul Somad, engkau datang ke Tanjung Selong kan karena diundang DPD kan? Engkau datang kemari karena dijemput pakai speed bupati kan? Mereka dulu datang Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah dipukul ombak, dihempas gelombang sampai ke bumi ini. Apa yang mereka ajarkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi makanya kita mesti sering ziarah-ziarah ke makam ulama-ulama ini. Apa yang Ustaz baca tadi? Al-Fatihah,
habis itu qul huwallah 3 kali, habis itu qul huwal falaq sekali, habis itu qul huwal nas sekali, habis itu Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu wa akrim nuzulahu wa si'ma dakhalahu wa asilhu bil ma'i wa salji wal baraq wa naqih min al khataaya kama yanqadhu al abyad min al nas wa bil huda al khairat. Yang hafal baca sampai habis, yang enggak hafal gerak-gerakannya. Masya Allah, tabarakallah. Dulu dilarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Jangan ziarah kubur. Kenapa orang dulu dilarang ziarah kubur? Karena ziarah kubur untuk bangga-bangga. Hei, orang yang dikubur waktu hidup gak pernah kalah perang. Hei, orang yang dulu ganteng hidup. Tapi kemudian Allah sindir dalam Al-Quran, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu sombong menyombong sampai masuk liang kubur. Mana orang-orang kaya di zaman Sayyid Ahmad Al-Maghribi? Hilang. Mana orang-orang yang punya jabatan dan kuasa di zaman Sayyid Ahmad Al-Maghribi? Hilang. Tapi makam ulama, Habib menjelaskan ke saya, Ustaz Abdul Somad, itu dulu hampir kubur masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam air. Masyarakat sudah berkumpul mau memperbaiki kubur dipindahkan. Besok pagi kubur itu sudah naik ke atas. Masya Allah. Sayangnya saya tahu ceritanya baru tadi. Betapa Allah Ta'ala mengangkat derajat para habaib keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid di belakang namanya menunjukkan dia adalah keturunan Rasulullah. Karena Nabi sendiri yang berkata, Innal Hasan wal Husain Sayyid. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah Sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Sayyidah syababi ahlil jannah, pemimpin pemuda penghuni surga. Anak-anak muda yang hadir malam ini nanti masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan. Yang tua jangan berkecil hati, karena orang tua tidak masuk surga. Nangislah orang tua menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, katanya orang tua gak masuk surga. Kata Nabi memang betul. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Ajuzun, orang tua gak masuk surga. Nangis dia. Orang tua gak masuk surga. Ternyata kata Nabi, baina salasin wa salasah wa salasin. Hadis riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya orang itu nanti di surga umurnya 33. Macam saya sekarang. Saya lahir 1977, sekarang 2019, 24. Ternyata kita masuk surga itu umurnya 33. Dulu saya nggak paham. Kenapa orang masuk surga umurnya 33? Baru lama-lama saya paham. Bayangkan kalau umur 70 masuk surga dikasih kaca. Masih syukur kalau dikasih kaca, kalau dikasih bidadari. Mohon. Tolong dengar ceramah saya dari awal, saya kasih tahu jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang kumat darah tinggi. Abdul Somad datang merajut ukhuwah. Masih ada bupati yang mau nerima, alhamdulillah. Masih ada anggota DPD masih mau menyiapkan tempat, alhamdulillah. Gak dikasih ceramah di masjid, di musola. Di musola gak bisa nulis buku. Nulis buku gak boleh, mati. Mati kok takut. Kita semua akan mati. Gara-gara ini besok semuanya bawaannya mau mati. Besok pagi bawa sepeda motor, prit, kata Pak polisi. Kenapa kamu lewat lampu merah? Pak, kita hidup untuk mati. Hidup ini kita manfaatkan untuk bekal supaya menghadap Allah, ada bekal untuk mati. Di Palu, bukan mati, ada airportnya namanya Sis Al-Jifri. Sayyid
Idrus bin Salim Al-Jifri, memuliakan Habib, dibuat nama airportnya Sis Al-Jifri. Saya ziarah berkunjung ke Al-Khairat, bertemu dengan cucu beliau sekarang, Habib Sagaf Al-Jifri. Tulisan Arabnya Saqaf pakai q, Saqaf pakai qaf, tapi karena payah nyebut Saqaf, Sagaf, Segaf, Saqaf Al-Jifri. Saya bersilaturahim, mencium tangan para habaib, memuliakan zuriat Rasulullah. Ternyata yang membuka pendidikan agama di Bulungan adalah langsung Sis datang kemari. Kehormatan dan kemuliaan Sayyid Ahmad mengalir darah Rasulullah, Sis Al-Jifri mengalir darah Rasulullah dalam badannya, Abdul Somad mengalir darah Nabi Adam. Dari mulai Adam sampai Adam Smith, itu semuanya adalah keturunan Adam alaihissalam. Yang bukan keturunan Adam tolong angkat tangan. Keturunan monyet. Yang ngomong itu Charles Darwin, bukan saya. Saya sampai sekarang nggak pernah ceramah menurut saya, nggak pernah. Saya kutip pendapat ulama-ulama. Karena Abdul Somad ini suka begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Nawawi, begini kata Imam Syihab Ar-Ramli, begini kata Imam Tajuddin As-Subulki, begini kata ulama. Karena sering kutip pendapat ulama-ulama, disangka orang saya ulama. Saya kubah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga saya bisa ceramah di Masjid Agung Istiqomah Bulungan. Kenapa? Judul kita adalah merajut silaturahim. Ustaz, kan ukhuwah. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah? Kakeknya, neneknya nikah, punya anak, anak-anak ini punya cucu, cucu-cucu ini punya cicit, lahir keturunan. Mereka yang ada hubungan darah disebut dengan silaturahim. Saya dengan Pak Bupati silaturahim atau ukhuwah? Memang kalau kepanasan susah mikir, saya Pak. Oke, sekarang kita ulang. Oh, Ustaz nyindir ya? Enggak, saya enggak kepanasan. Kipas angin di kiri dua, di kanan dua. Kalau kakek nenek melahirkan anak-anak, melahirkan cucu-cucu, lalu mereka mempererat hubungan, namanya silaturahim. Tapi antara orang Jawa dengan orang Sunda, orang Minangkabau dengan orang Batak, orang Bulungan dengan orang Bugis, orang Makassar, semua yang tidak ada hubungan darah ini disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita di masjid ini yang sama-sama Islam diikat dengan satu ikatan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tidak seagama dengan kita, yang tidak satu akidah dengan kita, diikat dengan satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wala ana abidun ma'abatum, wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Selesai. Apa yang dipermasalahkan? Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah mempermasalahkan yang tak masalah, sehingga menjadi masalah, di situ letak masalahnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dulu Islam datang, orang Arab Quraisy mengatakan kami paling mulia, kami paling hebat. Yang paling hina berkulit hitam, budak, miskin, susah, hamba sahaya. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Abu Bakar Quraisy, Bilal Habasyah, Ethiopia, sebagian mengatakan Nubia, Afrika Utara. Apa kata mereka begitu melihat Abu Bakar dengan Bilal datang berjalan? Ada Sayyiduna a'taqa Sayyidana. Ini Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan Sayyidina Bilal. Abu Bakar yang putih Quraisy disamakan dengan Bilal yang berkulit hitam. Kapan baru orang Eropa memuliakan orang kulit putih belakang? Masih ingat sinetron Little Missy Tuan Barok? Yang ketawa berarti udah tua.
Itu masih ada sinetron TVRI 20 tahun yang lalu. Ketika kita tonton siang-siang hari Ahad, hari Minggu, tentang tuan barang, tuan tanah berkulit putih, punya budak berkulit hitam. Tapi saya mencintainya tuan barang. Apa yang terjadi? Kulit hitam diperbudak kulit putih, politik apartheid akhirnya dibebaskan oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Kapan itu? Baru beberapa tahun belakangan. 14 abad yang lalu, Nabi di atas Jabal Rahmah. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah, kembali kepada tanah. Di mana pidato itu disampaikan? Di atas Jabal Rahmah di Padang Arafah 2 bulan sebelum meninggal dunia. Mestinya di atas Padang Arafah itu yang ditanamkan. Jamaah umroh sekarang di Padang Arafah ngambil spidol nulis nama. Hai sayang. Tapi orang Bulungan tidak ada. Jamaah umroh dari tempat lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini betul-betul nyata Abdul Somad yang berkulit hitam, pesek, tapi hari ini dimuliakan, dikasih tempat yang tinggi, pakai karpet, pakai meja, pakai botol 300 ml dengan 300 1 jam selamanya. Dikasih lagi kursi, masya Allah. Orang di mana-mana berebut mencari kursi. Saya dikasih kursi. Kalau mau tahu rasanya bagaimana sulitnya mencari kursi, tanya pada yang sudah dapat kursi. Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kok dari tadi gulung baju baru memang itu. Abdul Somad datang ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain kecuali merajut ukhuwah. Jangan sebar-sebarkan fitnah. Ini banyak fitnah, katanya Abdul Somad datang mau kampanye calon gubernur. Astagfirullah. Disaksikan Allah dan para malaikat, yang ada dusta di antara kita. Allahu Akbar. Saya sudah tanya betul-betul baik-baik. Ini tidak ada macam-macam kan Pak? Tidak Ustaz. Saya mau selesaikan tugas saya 5 tahun di DPD. Tapi kalau masyarakat meminta, lagi dimuliakan Allah. Ini saya yang mau datang. Saya tidak diundang. Saya mau datang menajat silaturahim. Karena dulu waktu saya datang ke Tarakan, Ustaz Somad nanti mesti datang ke Tanjung Selor. Begitu kata Pak Gubernur. Tapi ternyata langkah rezeki pertemuan mati dalam kuasa Allah. Saya datang, Pak Gubernur sedang ada tugas di luar kota. Apa boleh buat? Saya kambing bulat-bulat. Tapi insya Allah niat baik beliau sudah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Rajin-rajinlah menyambung tali silaturahim. Saya sudah banyak orang memvonis mati. Dilihatnya kurus sekali Ustaz. Setiap saya pergi kemana-mana, jamaah nanya, Ustaz sehat. Setiap saya duduk di bawah, nanya panitia, Ustaz bisa ceramah. Lalu kenapa sampai hari ini Abdul Somad bisa hidup sehat ceramah? Orang susah mengeluarkan keringat sampai pakai baju plastik lari-lari di tanah lapang. Saya cukup berdiri ngomong lu keringat. Itu menunjukkan kita sehat. Yang kurus jangan putus asa. Itu di Instagram
Yang gemuk, jangan siksa badanmu menahan makanan. Ada udang, ada kambing, ada semuanya. Bapak nggak makan, takut. Apa kata Pak Bupati Kabupaten Bulungan? Ustaz Somad, udang di sini tidak mengandung kolesterol. Udang di Bulungan mengandung anak udang. Iya ya no. Ustaz Somad, jangan takut. Kambing di Bulungan tidak mengandung kolesterol karena kambing di sini mengandung anak kambing. Ustaz Somad, nanti sebelum ceramah Ustaz makan. Di mana? Ada Habib yang mau mengundang Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dulu nenek moyang kami, guru-guru kami mengajarkan muliakan zuriat Rasulullah. Tapi begitu Abdul Somad datang ke Tanjung Selor, malah diundang ke rumah Habib. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya datang disambut, dimuliakan, dipersilakan duduk, dibukakan udang ada. Tapi saya nggak takut makannya, saya tahu dia tidak mengandung kolesterol. Kambing ada, saya makan semuanya. Yang penting sehat. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Kambing di bumi apa di langit? Di bumi. Udang di bumi apa di langit? Di laut. Rahim sehat walafiat. Sehatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Salahkah Abdul Somad datang merajut silaturahim dan ukhuwah ke Bulungan? Tidak. Kalau salah katakan salah, kalau tidak katakan tidak. Itu pantun? Enggak, saya yang ngomong gitu. Saudara yang dimuliakan Allah. Pak, nanti kita di tanah lapang apa di masjid? Di masjid. Apa? Di masjid. Dalam hati saya sanggup gak masjid di Lampung? Saya sangka masjid di Bulungan kecil. Mohon maaf, saya ternyata sudah suuzon. Rupanya masjidnya besar sekali. Yang saya pikirkan melihat masjid besar ini, sholat subuhnya berapa stok? Jangan menyepelekan Kabupaten Bulungan. Jangankan sholat subuh, sedangkan sholat isya tablik akbar aja sebanyak ini. Kalau masuk semua yang di luar itu meledak masjid ini. Saudara-saudara kita yang di luar cuma dengar suara atau ada gambar? Ada gambar. Itu di layar ada gambar saya di situ. Mana kamera yang menampakkan gambar Ustaz Somad? Mana kameranya? Itu. Oke, kita sapa. Hai guys. Allahu Akbar. Wahai saudara-saudaraku Kabupaten Bulungan, muslimin muslimat, ikhwati fillah yang ada di luar, kalau memang betul kalian mendapat pesan ini, tolong yang di luar angkat tangan sebelah kanan. Oh, tuh, saya tengok mereka. Kalian di luar jangan berkecil hati, karena di dalam ini panas sekali. Setiap tetes keringat sebesar jagung akan dibalas surga jannatul firdaus. Kalian yang di luar jangan berkecil hati, karena saya di layar itu jauh lebih ganteng dari asli. Yang di luar dan yang di dalam sama-sama masuk surga jannatul firdaus. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiruhu, balaslah. Hai Abdul Somad, siapa yang membawamu sampai ke Tarakan, sampai ke Tanjung Selor, sampai ke makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi, siapa yang menjamu makan malam ini, balas Abdul Somad. Aku tak sanggup membalas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Anak mereka menjadi para penghafal Al-Quran.
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Tanjung Selor, dari malapetaka bencana. Amin. Jauhkan dari riba, zina dan narkoba ya Allah. Amin. Kalau kita sanggup balas, balas. Dia kasih kita makan sekali, balas 3 kali. Gak sanggup balas, doakan. Gak sanggup doakan, laut dekat. Luar biasa. Yang saya khawatirkan, melihat 2 terbang saya. Begitu dihidupkan. Begitulah hebatnya orang Bulungan. Apa kata Nabi dalam hadis? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau mau tahu sifat orang beriman, falyukrim dhaifahu. Lihatlah bagaimana cara dia memuliakan tamu. Kalau mau lihat iman orang, bukan lihat dari jubahnya. Kalau mau lihat iman orang, bukan lihat berapa kali dia ke Mekah. Kalau mau lihat iman orang, lihat bagaimana dia memuliakan tamu. Saya sebagai tamu di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dimuliakan dengan amat sangat mulia, zahir batin, didoakan. Tak dapat dibalas. Pisang emas kok berlayar, masa sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Masya Allah, tabarakallah. Wow, amazing. Nabi tidak memanggil Abu Bakar, hai Abu Bakar, kau dijamin masuk surga. Tidak, karena kalau Nabi memanggil Abu Bakar, orang akan berkata, iyalah Abu Bakar kan mertuanya bapak Sayyidatuna Aisyah. Abu Bakar kan orang Quraisy berkulit putih. Nabi tidak memanggil, hai Sayyidina Ali. Iyalah Ali kan sepupunya ayah Ali dengan ayah Nabi, adik-beradik kandung. Nabi tidak memanggil, hai Utsman. Kalau Utsman yang dipanggil, Utsman kan orang kaya, hartanya banyak, tapi yang dipanggil Bilal. Bilal, ta'al. Ta'al artinya come here. Bilal, kemari. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah kayu sendalmu dalam surga. Bilal belum masuk surga, sendalnya sudah masuk duluan. Bilal kampungnya di Afrika Utara. Ini Mesir, ini Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada kampung kecil bernama Nubia. Apa nama kampungnya? Nubia. Di Nubia inilah besarnya dia. Lalu merantau ke kota Makkah Al-Mukarramah, menjadi budak hamba sahaya. Diikat perutnya dengan tali temali, dijemur di tengah pasir Saudi Arabia. Bagaimana panasnya di Saudi Arabia itu? Diletakkan sendal swallow jam 1 siang, 1 menit bubulung. Bayangkan itu, kulitnya dihapus, habis alasnya, diletakkan di atas, ditimpakan batu besar ke perutnya. Dia berkata, Ahad, Ahad. Saya kalau ceramah di tempat lain leluasa tangan saya, Ahad. Di sini saya takut. Sakitnya nggak seberapa, majunya. Ahad, Ahad, Esa, Esa, Qul huwallahu ahad. Bilal yang berkulit hitam, kampungnya Afrika Utara. Saya sudah sampai ke beberapa negara Afrika, Mesir, Sudan. Saya lihat orang Afrika Utara yang atas itu putih semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko putih. Di bawah pada mulai agak-agak hitam manis. Paling ke bawah paling hitam. Afrika Tengah itu warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Kalau dia senyum, gusinya merah. Kata dia. Dia ketawa, kita trauma. Rambut bulat-bulat macam zabib. Diumpamakan Nabi seperti zabib, korma, anggur kecil yang dijemur kering, asal panjang bulat, asal panjang bulat. Sungguh pun begitu. Apa kata Nabi? Bilal, engkau yang berkulit hitam, engkau yang hamba sahaya, sudah masuk surga. Apa amal
fa'amahu Bilal. Bilal tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu rakaat ini lillahi ta'ala. Bagi yang nggak pakai usolli, Allah. Jangan permasalahkan niat di dalam hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum sholat sunat wudhu selesai ceramah ini nanti malam boleh laksanakan sebelum tidur. Amin. Ini nasihatin anak, kalau sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Salah. Yang benar adalah sebelum tidur ambil wudhu, usolli sunnatal wudhu rakaat ini lillahi ta'ala. Saya lihat abaib selama baca Quran qori kita tadi, abaib mulut berkomat kami. Sebelum tidur ambil tasbih, subhanallah. Gak mau pakai tasbih, pakai tangan. Ini sebelum tidur megang remote. Kiri remote, kanan HP. Update status, rasanya mau mati. Tapi manusia seperti itu tidak ada di Tanjung Selong. Jauh. Yang di sini semuanya soleh. Ibu-ibu nggak ada yang datang. Ada di luar. Mana kamera untuk ibu-ibu? Nggak dapat kan? Ada. Hai guys. Ibu-ibu kok guys. Hai ibu-ibu. Mudah-mudahan anak ibu semuanya anak yang soleh dan solehah. Wahai ibu, anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Di Tanjung Selong ngandung masih 19 bulan. Di tempat lain 4 bulan. Anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Anak yang kau susukan 2 tahun lamanya. Ibu-ibu di Tanjung Selong masih nyusukan. Di tempat lain, anak begitu lahir langsung dikasih ke sapi. Tempat lain, makanya ini harus saya tanya betul-betul. Oke, kita ulang lagi ya. Anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari, yang kau susukan 2 tahun lamanya, mengalir darahmu di dalam darah mereka. Hai adik-adikku sekalian, anak muda. Jangan kalian pikir kalian langsung turun ke Tanjung Selong dari planet Mars. Kalian pernah transit di perut mereka. Andai kalian adalah janin yang dibuang dalam kresek, dimasukkan dalam kardus, diletakkan di depan panti asuhan, tetap kalian tidak boleh melawan mereka karena kalian pernah numpang di perut mereka 9 bulan 10 hari. Betul? Ini banyak yang ngelawan. Saya lawan dia Pak Ustaz karena saya dibuangnya di kardus. Dia tak kelahiran saya, pin kardus. Memang kau tidak dipeluk ciumnya, memang engkau tidak dibesarkannya, tapi engkau tetaplah pernah dikandungnya 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. Betul? Kok tahu? Emang bapak melahirkan? Saya nggak cerita bagaimana sakitnya melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan semua ngomong, anak kayak tahu aja. Meregang nyawa Pak. Sekarang aja melahirkan ini mudah. Sebagian ibu-ibu mengatakan, melahirkan sekarang mudah Pak Ustaz. Asyik lahir. Ibu-ibu adalah ibu kita. Mereka yang melahirkan dan membesarkan kita. Jangan kau lawan mereka. Siapa yang mengangkat derajat harkat martabat perempuan kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
derajat Abdul Somad yang hitam, kurus, kering, hidup. Muhammad SAW yang mengangkat derajat perempuan yang dulu ditanam hidup-hidup. Maka wahai kalian anak perempuan, saudariku perempuan, ibu-ibuku perempuan, maka banyak-banyaklah kalian berterima kasih kepada dia yang makam pusaranya terbaring di Masjid Nabawi. Ucapkan salam dari Tanjung Selor. Katakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berapa kali kita mengucapkan salam kepada dia? Subuh 3 kali. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, salat subuh. Zuhur tahiyatul masjid, qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 kali salam, salat zuhur qobliyah, rakaat kedua, rakaat keempat. Banyaklah pokoknya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak pernah putus kontak engkau dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Mungkinkah engkau akan mengolok mengejek dia kalau kau sebut namanya, kau muliakan dia berpuluh beratus kali setiap hari? Tidak akan mungkin. Maka sampaikan salam. Tapi kadang orang kita mengucapkan salam aja tidak jelas. Gimana kira-kira perasaan Bapak kalau ketemu sama orang di jalan, assalamualaikum. Tiba-tiba datang ada jamaah namanya Sosoman, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Somad ke Kabupaten Bulungan. Ada yang ingin saya sampaikan ke Ustaz, tapi 4 mata Pak Ustaz. Boleh? Boleh. Apa namanya? Boleh. Ini ketemu kayak kumur-kumur. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu billah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah Nabi langsung keliling orang di Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Makanya selesai wudu kita minta Allah waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kenapa minta jadi orang soleh? Karena orang soleh saja yang dapat salam dari semua orang yang sholat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ada nggak orang sholat? Wassalamu alaina wa ala anggota DPD. Nggak ada. Tapi yang soleh-soleh dapat. Wassalamu alaina wa ala gubernur wa wali kota wa bupati. Nggak ada. Tapi yang soleh-soleh dah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini soleh-soleh. Yang nggak hadir Pak Ustaz, yang nggak hadir pun soleh juga dengan syarat streaming dan subscribe, like dan share. Makanya kenapa Kalimantan Utara, Tanjung Selor ramai malam ini? Padahal ini bukan malam libur. Besok masuk kerja kan? Kenapa malam ini datang? Bukan malam Ahad, bukan malam Minggu. Padahal malam ini malam kerja. Yang paling besar pengorbanannya malam ini adalah ibu-ibu. Berapa sinetron ini? Pak Kapolres, ini mobil yang banyak ini mobil parkir di masjid. Iya Pak Ustaz, karena masjid sudah penuh. Ini parkir, kiri parkir, kanan parkir, kiri parkir, kanan parkir. Yang anehnya, tukang parkir pun nggak tugas malam ini. Luar biasa. Mudah-mudahan semua tukang parkir masuk surga. Banyak juga kayaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka ajarkan anak-anak kita dengan Maulid Nabi, Rabiul Awal, dengan sholat. Tujuannya mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagunya lagu sholawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba
pusing aja. Makanya harus berjamaah. Gimana mau berjamaah kalau silaturahim rajin ke gua nggak ada? Mentalnya sifat ke belakang, tendang ke depan, tanduk ke atas, sikut ke kiri, sikut ke kanan. Kalau ada orang model begini, sabar, Idul Adha kita punya. Tapi di Tanjung Selor nggak ada. Semua yang hadir malam ini orang-orang yang merajut ukhuwah. Saya tidak bisa bedakan malam ini yang mana orang asli Kabupaten Bulungan, yang mana pendatang, karena semua merasa dia bukan pemilik bumi ini, karena bumi ini adalah milik Allah. Makanya kita habis subuh baca sekali, habis asar baca sekali, mau tidur malam baca sekali. Apa ayatnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan ada di bumi punya Allah. Saya lihat tanah Kaplingan punya insinyur, punya doktoral, punya kiai haji, punya anggota DPD. Di kampung saya itu kan dalam hati saya, ya Allah, nanti saya mau buat baliho besar, mau saya buat baliho besar di ujung, dari ujung sana sampai ujung sana punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya titipan, betul? Ini semuanya hanyalah amanah. Ada yang diuji dengan viral popularitasnya, amanah. Ada yang diuji dengan jabatan dan kekuasaan, amanah. Dan masing-masing kita akan ditanya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saya tahu kalian mengatakan Allah punya untuk menyenangkan hati kita. Polrinya ganteng, masih muda, masih udah nikah, baru sekali. Artinya ibu-ibu masih ada kesempatan. Nanti dia ngamuk, mohon maaf. Mau nggak anak kita pandai ngaji macam Qori tadi? Besok pagi serahkan anaknya ke Adil, masukkan ke sekolah agama, pondok pesantren, Islamic boarding school. Siap? Banyak sekali lagi. Mau anaknya selamat dari narkoba? Mau anaknya selamat dari virus HIV/AIDS? Mau anaknya selamat dari pergaulan bebas? Benteng terakhir, daftarkan ke Islamic boarding school, sekolah Islam, pondok pesantren. Siap mendaftarkan anak ke pondok pesantren? Jangan ada dusta di antara kita. Ini sudah diucapkan di dalam masjid. Istiqomah, baca baik-baik. Istiqomah, bukan istri koma. Bapak mau punya anak orang kaya konglomerat. Bapak mau punya anak pejabat tinggi hebat. Bapak mau punya anak yang luar biasa jadi diplomat, tapi mabuk dan sakau. Mau? Ya Allah, jadikan anak-anak kami di Bulungan, Kalimantan Utara anak-anak yang soleh dan soleh. Apa yang bisa menjaga anak-anak kita dari internet, dari warnet, game online, judi, PlayStation, narkoba, mabuk, apalagi kabupaten, pulau terluar perbatasan yang sangat rentan. Betul? Ini kalau tidak dibentengi, NKRI akan hancur berkebun. Kita akan kehilangan marwah martabat. Martabat, bukan martabat. Martabat. Jaga, jaga. Siap menjaga NKRI, siap menjaga persatuan, siap menjaga ukhuwah. Takbir. Tadi saya sudah ceramah tadi malam di LP, Lembaga Pemasyarakatan.
habis suara saya. Tadi di Pulau Bunyu ceramah lagi. Saya menduga ini nampaknya malam ini ceramahnya slow-slow aja. Assalamualaikum. Jamaah di Kabupaten Bulungan, saya mohon maaf suara nggak bisa keras. Malam ini kita muhasabah saja dengan mati. Tapi rupanya doa jamaah semuanya, doa orang banyak. Makanya jangan pernah bosan minta doa orang lain. Saya kalau salaman, sedikit, mohon doa. Surat tilang sudah datang. Biasanya surat tilang sudah datang kalau saya ceramah hampir 1 jam. Masya Allah. Tadi dimulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:25. Rupanya saya sudah ceramah 1 jam kurang 10 menit. Tapi rasa saya baru sebentar. Kata jamaah di belakang, Ustaz aja baru sebentar, kan udah lama kali. Ceramah ini tergantung suasana hati. Kalau hati kita sedang kusut, kalau sedang susah, lama jam seolah-olah mati. Gak bergerak. Kapan itu? Ceramah menjelang buka puasa. Sampai akhirnya terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malaka sumtu wa bika ana. Demikianlah kultum menjelang berbuka ini saya sampaikan. Saya ucapkan semangat berbuka puasa Ramadan. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu azan Samsung. Tapi di Tanjung Selor, Tarakan saya sudah 3 kali datang. Di Tanjung Selor ini baru pertama kali kan? Tapi seolah-olah saya sedang bertemu dengan saudara-saudara saya yang lama tak berjumpa. Di mana agaknya kita pernah berjumpa? Di alam rahim emak kita lain. Kecuali kita kembar 100. Di mana agaknya kita jumpa? Di Riau. Berapa orang-orang Riau di sini? Rupanya kita pernah berjumpa di alam arwah. 1 roh, 2 rohani, 3 arwah. Itu hebatnya bahasa Arab. Ini banyak yang nanya, Pak Ustaz, ya apa beda roh sama arwah? Kalau roh itu roh, kalau arwah ya arwah. Kalau 1 roh, kalau 2 rohani, kalau 3 arwah. Makanya kamus bahasa Arab ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, Lisanul Arab panjangnya semeter. Kamus bahasa Inggris Oxford, cip. Jamak tinggal tambah S. 1 buku, kalau banyak books. 1 child, kalau banyak children. Dikit-dikit aja, bahasa Arab nggak bisa. Kalau 1 kitab, kalau 2 kitaban, kalau 3 kutub. Muslimun, kalau 2 musliman, kalau banyak muslimun. Mukmin, mukminat, mukminun. Makanya sering disebut muslimun, musliman, mukminin, mukminat, belum kawin, belum sunat. Ini banyak yang hadir anak-anak kita yang belum sunat. Nanti acara khitanannya undang pakai tausiah. Acara tausiah dalam rangka khitan massal, memecahkan rekor muri, pemotongan 100 anak di Kabupaten Bulungan. Setuju? Pemotongan pertama oleh Ustaz Abdul Somad. Dia yang paling khawatir. Habis. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazhiris sa'ah. Kalau diserahkan suatu perkara pada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Hancur banget. Ceramahnya tetap Abdul Somad, yang sunat tetap dokter-dokter anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Setuju? Akan acara nikah masal, khitan masal, zikir bersama, bersolawat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Cuman kadang di beberapa tempat ini, romoy, rupanya kampanye.
Tempat kita nggak ada. Ramai malam ini. Ada pembagian sembako? Nggak ada. Ada pembagian baju kaos? Nggak ada. Kita malam ini datang niatnya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kalau Ustadz lama datang gitu caranya, isi dengan selawat, enggak juga datang. Kalau al-badru alaina enggak juga datang. Jangan pulang. Ini kan banyak ini. Nah, ini ada Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Sampai ujung nama saya. Ada Ya Ahad, Ya Somad. Sampai habis Ya Sabur. Sabur artinya yang maha sabar. Tengok Ustaz mana belum juga datang. Nah, carilah pintu. Masalah. Masjidnya sudah cantik, kipas anginnya ada yang kencang, ada yang pelan. Kemana-mana memandang ada AC, pandang ke sana AC, pandang ke sini AC, malah AC yang di sini keluar asap. Sound sistemnya bagus, tengok. Sound system bagus. Makanya saya nggak terasa lama ceramah ini, yaitu karena sound system bagus. Kadang kita ceramah, Assalamualaikum. Sama Ustaz. Orinya mantap, imamnya oke, karpetnya tebal. Ini karpet lunas. Saya soalnya pernah di beberapa masjid, saya bilang karpetnya bagus. Gampang kertas, kita tolong penggalangan dana. Tapi masjid kita indah, betapa indah. Jangan sampai ditinggalkan sholat berjamaah. Mohon maaf, saya membelakangi tokoh masyarakat. Nabi kalau jadi imam, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika Nabi mengucapkan salam, apa kata makmum di belakang? Kami melihat bayadha khattihi. Kami melihat putih pipinya. Perhatikan baik. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat. Selesai sholat, ada kalanya Nabi miring ke arah kanan. Nanti kalau ada kelihatan imam miring ke arah kanan, itu pakai hadis satu versi. Karena sahabat minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, beri kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan, ambil barokah. Tapi ada versi kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Ini bedanya imam dulu sama imam sekarang. Nabi dulu kalau menghadap ke jamaah, matanya tajam, periksa, inspeksi. Mana. Sekarang imam banyak habis sholat, sampai pegang-pegang buku grogi. Nabi dulu melihat lantang mata dia ada. Asyidun fulan, mana si fulan? Kenapa dia datang sholat berjamaah? La yantahiyanna, yang sholat di kantor, yang sholat di kamar, jangan ulang lagi. Kalau tetap tidak datang ke masjid, la u'arriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Kalimantan. Tapi alhamdulillah berkahnya Kalimantan Utara punya Kapoldanya sholat berjamaah gak pernah tinggal 5 waktu. Punya Kapolresnya sholat berjamaah gak tinggal 5 waktu. Malah hansipnya gak sholat. Bangga enggak kalau orang-orang berseragam ini sholat di masjid? Bangga kita. Saya terutama bangga, saya nggak susah ngasih nasihat. Anak muda,
sholat kalian. Lihat itu, tentara sholat, polisi sholat, DPD sholat, gubernur sholat, bupati sholat, wali kota sholat. Kalian udah gak ada jabatan kok sholat mulia. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz sholat ke masjid biasa. Kalau ada ustaz gak sholat ke masjid, luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya sudah melihat beberapa masjid tempat persinggahan, bersilaturahim kepada yang sudah meninggal dan yang masih hidup di atas tanah. Saya sudah silaturahim sempurna rasanya di Kabupaten Bulungan. Yang di atas tanah sudah saya jumpai, yang di dalam tanah pun sudah saya datangi, yang di dalam air yang belum. Andai pulang dari sini mati, tapi rasa-rasa kalau dilihat-lihat antara saya dengan bapak, dengan ibu semua, rasanya nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak. Mati nggak boleh dipesan. Mati kalau sudah sampai masanya mati. Iraja ajaluhum. Kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, jangan pula dimundur walau sesaat. Mati jangan takut. Yang perlu kita pikirkan siapa yang mendoakan kita setelah kita mati. Jangan sampai berita nanti sampai ke Kabupaten Bulungan, masyarakat Tanjung Selor, ya Ustaz Somad yang ceramah kemarin sudah mati. Mampus. Kita mau begitu sampai berita ke Tanjung Selor, Ustaz Somad yang kemarin ceramah hari Rabu malam Kamis di Masjid Agung Istiqomah Bulungan kemarin sudah meninggal dunia. Ya ampun. Habis tisu setengah kotak. Kau nangis kenapa? Aku gak sempat selfie. Gak apa-apa saudaraku. Di sini kita mungkin jauh jaraknya. Nanti kita akan dekat bersama Sayyidina Maulana Sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya surgamu karena dosa mata kami begitu banyak, tapi kami yakin dan percaya kami akan mencium bau surgamu karena syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Layakkah tangan yang banyak maksiat dosa ini bersalaman dengan tangan Rasulullah? Jamaah serba salah, mau bilang layak salah, mau bilang nggak layak urusan tersinggung. Layakkah mata yang banyak melihat maksiat dosa ini melihat wajah Rasulullah? Layakkah kaki ini menginjakkan ke tapak tangan, menginjak ke tapak kaki surga yang pernah diinjak oleh tapak kaki Rasulullah? Tak layak. Oleh sebab itu satu-satunya jalan adalah memperbanyak sholawat. Satu-satunya jalan kita hanyalah sholawat. Makanya waktu ada kosong di kantor, sholawat. Allah. Oh, apa tadi ngomong sholawat. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad tadi malam di Masjid Agung Istiqomah Bulungan? Saya tidak simpulkan karena masyarakat Bulungan sudah bisa menyimpulkan sendiri. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarata laha illa dzalik. Salat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menembusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, salat itu sendiri. Menangis kalau di pintu Ka'bah, ya Allah. Gak
selesai, brother. Enak aja. Selesai sholat ambil tasbih, nggak selesai. Sholat yang lama dulu sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hanbal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sholat yang tinggal dulu wajib dikobok, bukan kobok. Habis sholat isya, qadha. Usolli fardhu isya 4 raka'atin qadha'an. Habis subuh, qadha. Tapi qadha'nya jangan di masjid, nanti ketahuan. Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung. Usolli fardhu subuh, raka'atain qadha'an. Langsung teman di sebelah, ISIS. Allahnya di rumah. Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik umur berapa? Umur 10. Oh, kok cepat sekali. Umur 10 tahun akil balik. Ya. Habis itu nyasar. Taubat. Umur berapa taubat? Umur 30. Hah? Kotok 20. Start 2020, habis 2040. 2029 mati. Alhamdulillah lunas. Sholat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris. Kalau ada bapak emak kita tinggal, sholatnya ada tinggal, nggak perlu digantikan. Tapi kalau puasanya tinggal wajib. Lihat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat gak perlu digantikan ahli waris. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang gak jelas itu gak punya paket 43. Saya mau tanya pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh. Pakai Q, tabligh. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebetulnya mereka nggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh. Orang aja nyebut, itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo sholat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk. Kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek. Kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa ngajak jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban. Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot. Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah. Nabi pakai jubah. Jangan ejek. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak yang ejek. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka harus pergi bawa kompor. Apa itu? Jamaah KUPJ. Kelompok Ustadz panjang janggut. Yang berjenggot dengan yang nggak berjenggot jangan saling mengejek. Aku lihat ente pakai jenggot ini kayak kambing. Aku kambing, kau anjing. Kalau anjing sama kambing kelahi, dia ketawa babi. Yang pakai jenggot bagus, ikut sunnah Rasulullah. Yang belum pakai jenggot, besok pagi ambil kemiri bakar. Dulu kecil kita gitu kan? Mau nggak alis matamu tebal? Ya cukup. Terus itu ambil kemiri. Saya buat dulu gitu. Man, kalau kau cukur nanti nampak hantu. Cukur loh. Mana hantunya? Mana? Kalanya cermin.
punya masa kecil yang bisa diceritakan, dikenang. Anak zaman sekarang masa kecilnya game online PlayStation. Ada kenang, kita dulu masih kecil ngejar layang-layang, iya. Ambil kaca, digiling pakai batu, masukkan ke kaleng susu, campur sama lemka. Jemur, habis itu lala. Darah, bukan tangan berdarah, kain berdarah. Baru sunat pagi, sore udah berdarah. Tapi indah untuk diceritakan. Ngejar layang-layang badan sehat, berenang di sungai badan sehat. Anak sekarang badan gak bergerak, duduk main gadget. Pecah pembuluh darah. Gimana saya menyikapi suami yang suka game online? Tadi yang saya katakan suka game online anak-anak, rupanya suami. Sementara kurang perhatian sama anak istri gara-gara game online. Di ujung dikasih ibu ini gambar senyum, makasih Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami, oh anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, game online-mu. Nah, jangan sampai kau masuk neraka. Jadilah laki-laki yang perkasa, mendidik, mengajar, sampai jangan sampai habis waktu karena game on. Al-fana qad qamatis salatu qad qamatis salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata orang di masjid, dia sakratul maut. Kalau kau rajin ke masjid, orang masjid akan datang mendoakan kau, Allah fadlan warhamhu. Tapi begitu kau mati, orang tak kenal. Nah, siap-siaplah kau dapat doa. Semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Diberikan kemudahan segala urusan. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Ini mau nanya aku baca doa. Sayangnya jamaah kepada saya, Masya Allah. Pertama saking sayang, kedua saking khawatirnya. Saya sekarang sedang ada masalah dengan ibu saya. Mohon petunjuk agar saya bisa balik rukun sama ibu saya. Pulang dari sini, kau cari makanan kesukaan dia. Dia suka apa? Kalau suka sate, jangan kau beli sop. Pertama, kau beli makanan kesukaannya. Setelah kau beli makanan, untung syukur-syukur masih ada toko pakaian yang buka. Kau cari pakaian yang paling dia suka, kain baru paling wangi, sajadah, belikan sajadah. Belikan Quran yang besar supaya dia bisa baca Quran. Habis itu kau datang ke rumahnya, jangan sekarang dia masih tidur. Ibu, mama cepat tidur. Besok pagi sebelum dia sarapan, makanannya kenapa dibeli sekarang? Makanannya besok pagi. Makanannya kau beli besok pagi, barang-barangnya sekarang. Besok pagi kau datang, kau bersimpuh, kau cium kakinya, lututnya. Mak, mau kau bunuh, aku bunuh lah, Mak. Mau kau caci maki aku, Mak. Mau kau bilang aku anak anjing, gak apa-apa, Mak. Karena berarti kalau aku anak anjing, kau kalau kau tunda omonganku malam ini, kau tahan sampai Idul Fitri, tiba-tiba nanti dia meninggal dunia, barulah kau tahu rasanya setelah dia tiada. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat dia sholat dulu, kau sholat di atasnya, hilang itu. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat duduk biasa dia duduk dulu, duduk kau di atas, hilang itu.
Kalau dia sudah meninggal nanti, kau datang ke tempat tidurnya, kau pegang alas tempat tidurnya, hilang lindung. Mumpung dia masih hidup sekarang, kau datang. Malam ini juga. Datang, cium tangannya, peluk badannya. Karena kalau dia sudah tak ada, bajunya, jilbabnya, kainnya pun kau cium, akan belum tentu. Oke, jadi Pak Ustadz, bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya yang sering mengobati anak saya dengan cara jampi-jampi? Jangan mentang-mentang sudah ngaji, kata Ustadz gak boleh pakai jampi-jampi, lalu pulang dari sini panggil ayah, panggil emak. Ayah, sini. Mama, sini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Jangan, la tusyriku billah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jangan ceramahi orang tuamu. Sampaikan dengan cara yang santun. Ayah, mama, mau gak dengan ceramah Habib Umar bin Hafiz, ada terjemah Indonesianya. Kata dia jangan buat syirik, nanti amal kita hilang. Ini ada ceramah lembut dari Ustadz Adi Hidayat. Ini ada ceramah lembut dari Habib Syekh. Ini ada ceramah lembut dari Habib Novel. Ini ada ceramah lembut dari, dengarkan dengan dia. Dan jangan lupa, doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang malam, doakan ya Allah, selamatkan orang tuaku dari syirik ya Allah. Karena dia sudah meminta-minta dengan jampi-jampinya kepada jin hantu, setan di malang tanah, susah ngesot, ini belorong, sudah bolong. Ustaz hafal juga ya. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak kita, masyarakat kita diselamatkan dari syirik. La ilaha illallah. Berani masuk Islam, berani mengatakan tidak. Say no to drug. Say no to syirik. La ilaha, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.